Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Antika Ariyanti. Saya dari S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Borneo Tarakan dengan NPM 2040703003. Di sini saya akan membawakan materi tentang aspek hukum dalam keperawatan. Tetapi sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa buat kalian like dan subscribe dulu video pembelajaran ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hukum. Hukum adalah seluruh peraturan yang mengatur kehidupan manusia, bersifat memaksa, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, hukum ini diciptakan untuk membentuk suasana kehidupan yang disiplin, tentram, dan aman. Lalu, hukum berkembang di masyarakat dalam kehendak, sistem peraturan, sistem asas-asas, dan mengandung nilai kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Lalu yang kedua adalah tentang hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan maupun masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif, organisasi, dan sarana. Lalu, mengapa harus ada hukum tentang undang-undang kesehatan? Yang pertama adalah kesehatan dan kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional. Lalu yang ketiga adalah untuk upaya pelaksanaan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh. Lalu untuk apa juga adanya undang-undang dalam praktik keperawatan? Nah, alasan yang pertama yaitu adalah alasan filosofis bahwa perawat telah berkontribusi sangat besar dalam meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, tetapi belum diimbangi dengan perlindungan hukum. Lalu alasan yang kedua adalah perawat memiliki kompetensi keilmuan, semangat pengabdian yang tinggi, kreatif, etis dan profesional, dan juga dapat memegang teguh etika dan profesinya. Lalu, apa sih fungsi hukum dalam keperawatan? Nah, yang pertama yaitu memberi kerangka untuk melakukan tindakan. Lalu yang kedua yaitu untuk membedakan tanggung jawab antara tanggung jawab keperawatan dan profesi yang lain. Lalu yang ketiga untuk mempertahankan standar praktik keperawatan dengan menempatkan posisi perawat untuk memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Lalu hubungan antara hukum dengan profesi keperawatan itu apa? Jadi, masyarakat profesi dan masyarakat umum telah mengadakan suatu kontrak hubungan yang membentuk hak otonomi profesi untuk melakukan self-governing, self-regulation, dan self-disciplining dengan kewajiban memberi jaminan pelayanan yang kompeten dan melakukan praktis sesuai dengan standar etika dan profesionalnya. Secara langsung akan membuat perawat mendapat konsekuensi hukum karena di sini perawat melakukan pelayanan kesehatan langsung dengan masyarakat. Nah, sehingga membuat perawat terikat dengan hukum, moral, dan etika. Di Indonesia, adanya beberapa aturan yang menunjukkan adanya hubungan antara perawat dan hukum. Antara lain, yang ke-1 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdi di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua di pasal 53 ayat 2 yang berbunyi tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Lalu di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 di pasal 2 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa perawat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan. Lalu ada juga di pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesional dari tenaga kesehatan.
Lalu, standar profesional itu apa? Standar profesional itu adalah pedoman bagi tenaga kesehatan, khususnya bagi perawat, agar dalam menjalankan tugasnya melayani pasien juga bisa mempertimbangkan hal-hal terkait dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kekuatan energi, serta fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Lalu, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa dunia keperawatan saat ini adalah sekarang sudah maju dan sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, perawat juga harus mematuhi semua peraturan yang ada, dan bagi masyarakat juga harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga salah dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan, kita semua sama-sama manusia biasa dan tidak luput dari salah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya, dan juga jangan lupa untuk di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.